Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa kali ini silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa kita. Baik, terima kasih pada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya adalah sebelum kita memulai kembali pelajaran kita pada hari ini, sebagai penyemangat kita dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Nah, itu tadi kita setelah selesai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mengapa kita harus menyanyikan lagu-lagu wajib nasional sebelum memulai pembelajaran? Itu sebagai peningkatan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Dengan begitu, setidaknya kita tahu bagaimana lagu-lagu yang ada di Indonesia, bagaimana lagu-lagu nasional yang ada di Indonesia. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, di sini kakak akan menanyakan hadiran pada siswa yang datang pada hari ini. Yang pertama ada Samsul, apakah hadir? Selanjutnya Arya, apakah hadir? Selanjutnya ada Aldi, apakah hadir? Selanjutnya ada Zul, apakah hadir? Selanjutnya ada Fatimah, apakah hadir? Selanjutnya Putri, apakah hadir? Selanjutnya ada Zahra, apakah hadir? Baik, oke. Untuk semua siswa pada hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita, ada yang tahu nggak nih? Kita hari ini akan belajar apa? Baik, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan mengenal tentang karakteristik geografis yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik geografis yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih itu letak geografis. Jadi, letak geografis itu adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu juga berbatasan dengan beberapa daerah, beberapa negara yang ada di dunia. Itu dinamakan letak geografis. Nah, di Indonesia sendiri letak geografisnya ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Letak geografis di Indonesia akan berpengaruh terhadap keadaan alam maupun keadaan penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Lalu dari perbatasan-perbatasan dan diapit oleh benua dan juga samudra, Indonesia juga berbatasan dengan beberapa daerah dan beberapa negara yang ada di sekitarnya. Yang pertama itu batas utara negara Indonesia. Batas utaranya berbatasan dengan Selat Malaka, Malaysia Timur, dan juga Laut Cina Selatan. Selanjutnya batas selatan dari Indonesia yaitu berbatasan dengan benua Australia, Timor Leste, dan juga Samudra Hindia. Lalu batas timurnya, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Dan batas barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang letak geografis dan juga batas-batas yang ada di sekitar Indonesia. Selanjutnya, kita perlu ketahui juga dampak letak geografis di Indonesia. Kita berada di Indonesia itu letak geografisnya tidak hanya letak begitu saja, tetapi ada juga dampak dan pengaruh yang terjadi terkait dengan letak geografis ini. Yang pertama, Indonesia berposisi strategis dalam perekonomian. Nah, letak Indonesia yang berada pada posisi silang ini maksudnya untuk akses ke beberapa negara, Indonesia ini menjadi salah satu aksesnya. Dengan begitu, Indonesia akan mudah dalam
mengatur perekonomian atau menjalin perekonomian dengan negara lain. Nah, selanjutnya masyarakat yang majemuk. Seperti yang diketahui kan, letak kepulauan Indonesia itu berdekatan dengan benua Asia, menyebabkan sosial budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali budaya-budaya dan juga suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, akibatnya daripada itu, Indonesia banyak terpengaruh dari benua tersebut. Banyak budaya-budaya asing yang masuk. Dengan begitu, dengan Indonesia terletak di daerah geografis yang strategis, banyak budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia dengan mudah. Demikian juga dengan transportasi dan komunikasi yang mengglobal, menjadikan sosial budaya masyarakat benua Eropa dan benua Amerika juga mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa Indonesia ini kan posisinya sangat strategis. Jadi untuk transportasi yang dilakukan oleh benua-benua lain seperti benua Eropa dan juga benua Amerika itu sangat mudah akses melalui negara Indonesia. Nah, baik, selanjutnya kita akan menjelaskan. Di sini Kakak akan menjelaskan terkait pengaruh letak geografis Indonesia terhadap ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, yang pertama pengaruhnya di bidang sosial. Dengan seperti yang Kakak katakan tadi, dengan letak lokasi yang strategis, Indonesia ini bisa mendapatkan keuntungan dalam hubungan dengan negara-negara lain. Hubungan Indonesia dengan negara lain yang letaknya berdekatan, contohnya seperti wilayah Asia Tenggara. Letak Indonesia di Asia Tenggara itu saling berdekatan, makanya terjalin rasa sosial tinggi dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Seperti salah satunya adalah kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara kerjasama antar negara di Asia Tenggara itu dinamakan ASEAN. Nah, ASEAN ini berdiri pada 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, itu menandakan bahwa letak Indonesia itu sangat strategis di Asia Tenggara. Saling berdekatan dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara membuat Indonesia dengan negara lainnya membentuk satu organisasi atau membentuk satu kerjasama, yaitu dinamakan ASEAN. Nah, selanjutnya pengaruh sosialnya juga, Indonesia ini mudah dalam menjalin komunikasi dan interaksi dengan negara lain. Khususnya dalam menjalin komunikasi dengan banyak wisatawan asing. Indonesia ini letaknya sangat strategis dalam wisatawan asing memasuki daerah Indonesia untuk berwisata dan lain sebagainya. Maka dari itu, akibat dari itu banyak wisatawan asing khususnya dari Eropa yang berlibur ke sini karena letak Indonesia ini benar-benar strategis. Khususnya dari segi pantai, Indonesia memiliki pantai yang beragam, membuat wisatawan asing nyaman berada di Indonesia. Nah, tadi itu adalah pengaruhnya di bidang sosial. Selanjutnya pada bidang budaya, Indonesia juga memiliki pengaruh akibat dari geografis ini. Yang pertama itu adalah terjadinya akulturasi budaya. Apa sih akulturasi budaya itu? Jadi akulturasi budaya adalah pencampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Akulturasi biasanya terjadi karena adanya hubungan antara dua atau lebih negara. Akulturasi tidak menghilangkan budaya asli, namun mencampurkan perbedaan kebudayaan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, dengan lokasi yang strategis dari Indonesia, membuat budaya-budaya luar yang di luar Indonesia itu mudah dalam masuk ke Indonesia. Namun, budaya-budaya yang ada di Indonesia sebelumnya itu tidak akan tergantikan, tetapi akan bercampur dan semakin modern, terpengaruh dari budaya-budaya asing. Nah, itu tadi adalah letak pengaruh sosial dan pengaruh budaya dari letak geografis. Yang terakhir adalah pengaruh ekonomi. Untuk pengaruh ekonomi tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia ini sangat strategis dalam perekonomian karena Indonesia juga menjadi jalur transportasi bagi negara-negara lain atau benua lain di luar Indonesia, maka perekonomian Indonesia mudah diakses. Artinya negara-negara lain yang ingin bekerja sama untuk
bekerja sama dalam ekonomi itu akan mudah dan menguntungkan juga bagi Indonesia dalam bekerja sama untuk meningkatkan ekonominya. Baik, itu tadi letak geografis yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini Kakak akan membahas terkait perubahan lingkungan alam yang terjadi karena ulah manusia. Nah, sebelumnya Kakak mau nanya nih, siapa yang sering buang sampah sembarangan? Siapa yang sering membuang sampah itu ke sungai atau ke selokan-selokan? Hmm? Nah, itu nggak boleh. Jadi membuang sampah sembarangan itu tidak boleh dilakukan karena akan dapat merubah lingkungan alam. Seperti contohnya, jika kita membuang sampah sembarangan, misal membuang sampah di selokan atau di sungai, itu akan menyebabkan pencemaran air, bahkan akan membuat banjir. Nah, pencemaran air ini merupakan perubahan keadaan di tempat penampungan air, sungai, danau, sumur, dan lain-lain. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apalagi sampah itu misal sampah yang sudah busuk, ketika kita membuangnya ke saluran air, maka itu akan menyumbat dan membuat air menjadi tercemar, maka tidak sedap juga dikonsumsi. Selain pencemaran air, ada juga namanya pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini merupakan tercemarnya udara akibat debu, abu vulkanik, asap, gas beracun, gas rumah kaca, dan polutan udara lainnya. Misalnya, kalian sering melihat ada banyak kendaraan-kendaraan yang lewat di jalan. Itu dapat mempengaruhi atau dapat membuat pencemaran udara karena asap dari knalpot dari motor atau mobil yang lewat. Nah, selain pencemaran air dan juga pencemaran udara, ada juga pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini merupakan pencemaran yang terjadi pada tanah akibat limbah organik, anorganik, logam berat, dan limbah B3. Misalnya, ketika kita membuang sampah sembarangan, misal kita habis jajan, langsung kita buang sampahnya sembarangan, buang gitu aja, nggak kita buang di tempat sampah. Itu akan mempengaruhi tanah. Tanah akan tercemar karena kan plastik itu tidak mudah terurai. Ketika kita buang ke tanah, maka plastik itu akan bersatu dengan tanah. Itu akan mencemari tanah dan mengganggu ekosistem yang ada di tanah. Nah, selanjutnya juga ada pencemaran suara. Jangan disangka loh bahwa suara juga dapat menjadi suatu pencemaran atau menjadi suatu polusi. Mengapa demikian? Karena ketika kita misal menyetel musik terlalu keras, menyetel musik sampai malam, waktunya orang tidur kita masih menyetel musik bahkan dengan keras, itu menjadi pencemaran suara yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, baik. Oke, baik. Itu tadi penjelasan Kakak terkait letak geografis Indonesia dan juga beberapa pencemaran-pencemaran alam yang dapat mempengaruhi dan merubah keadaan alam di sekitar kita. Nah, selanjutnya di sini Kakak punya nih satu tugas buat kalian yang harus dikerjakan, yaitu tugas mendesain gambar letak geografis tempat tinggal masing-masing sesuai peta. Jadi nanti kalian ditugaskan tugas ini untuk PR ya. Jadi nanti kalian Kakak minta untuk menggambar di buku gambar. Nanti kalian di situ menggambar letak tempat tinggal kalian. Nah, misalnya kalian tinggal di Lampung, kalian kalian tinggal di Lampung, kalian melukis atau menggambar peta Lampung seperti contohnya seperti ini. Nah, itu tugas kalian untuk di rumah. Untuk pertemuan minggu depan tugasnya di bawah dan kita akan koreksi bersama-sama. Mungkin itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Kakak mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kakak mohon ampun. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.